Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Konsep Kecerdasan Emosi dan Gaya Kepemimpinan. Sebelumnya, kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Adi Trisna Wahyudi selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Materi diawali dengan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenal emosi, yang bertujuan untuk dapat mengatasi berbagai gangguan seperti melatih anak nakal, mengatasi depresi, gangguan makan, kesepian atau putus sekolah, dan kecanduan obat atau alkohol. Termasuk di dalamnya adalah pelajaran untuk bekerja sama, mengembangkan pendirian, pertikaian yang tidak menimbulkan perpecahan, keprihatinan masa kini, dan kurikulum kecerdasan emosi. Dalam bukunya, Goleman menguraikan tentang penerapan kecerdasan emosi. Tingkatan flooding berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara fisiologis, laki-laki akan mengurangi reaksi saraf otonomnya dalam keadaan diam, dan reaksi fisiologis perempuan justru meningkat melihat pasangannya diam membisu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kecakapan hasil belajar yang didasarkan pada kecerdasan emosi, dan arena itu menghasilkan kinerja menonjol dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional diartikan sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan masalah dengan rekan kerja, membuat kesepakatan dengan pelanggan yang rewel, mengkritik atasan, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan dalam berbagai tantangan lain yang dapat merusak kesuksesan, dikutip dari Abdul Kadim Nasaong. Kemudian, potensi kecerdasan. Kecerdasan menentukan potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada 5 unsur, yaitu kesadaran diri, mengetahui kondisi diri sendiri, motivasi, yaitu mengelola kondisi, kesukaan, kemudian intuisi dan sumber daya. Kemudian pengaturan diri, yaitu kecenderungan emosi yang mengantarkan atau memudahkan peraihan sasaran. Kemudian empati, yaitu kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Dan keterampilan sosial, yaitu keterampilan dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki orang lain. Selanjutnya, Najafi dan Musafi menyatakan bahwa faktor dari kecerdasan emosional dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, empathic response, yaitu kemampuan untuk menyadari perasaan emosi dari orang lain. Kemudian yang kedua, mood regulation, yaitu kemampuan untuk mengontrol perasaan yang mengganggu. Yang ketiga, interpersonal skill, yaitu kemampuan dalam mengatur hubungan dan membangun network atau jaringan. Kemudian yang keempat, intermotivation. Dan yang kelima, self-awareness, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti mood, emosi, dan dorongan, serta efek dari semua itu. Baik, setelah dijelaskan dengan beberapa faktor dari kecerdasan emosional, selanjutnya kecerdasan emosional ini memiliki pengaruh, yaitu ada beberapa pengaruh, yaitu terutama dari lingkungan, yaitu dimana semua kondisi di dunia ini dengan cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, pertumbuhan, perkembangan, proses hidup, kecuali gen. Karena gen ini akan berpengaruh pada bentuk fisiknya saja. Nah, karena itu pemimpin ini adalah seseorang yang memiliki kecakapan
dan kelebihan di suatu bidang. Jenis-jenis ini yaitu otokratis, demokratis, birokrasi, karismatik, situasional, inovatif, partisipatif, transformasional, transaksional, dan delegatif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Smith dalam Stoner tahun 1973 ada 3. Yang pertama, hal-hal yang bersumber dari bawahan meliputi kematangan, kebebasan bertindak, kemandirian, dan keinginan memperoleh wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, hal-hal yang bersumber dari pimpinan meliputi latar belakang pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga, hal-hal yang bersumber dari situasi lingkungan meliputi gaya yang lebih disukai kelompok kerja, sifat dari tugas, dan tekanan waktu. Nah, diri pemimpin ini kepribadiannya, pengalaman, masa lampau atau latar belakang, harapan pemimpin sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan di samping mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilihnya. Nah, pemimpin juga mempengaruhi kepemimpinannya atasan dari manajer yang sangat mempengaruhi orientasi kepemimpinan manajer juga. Seperti saya sebutkan tadi, itu berpengaruh juga dengan tuntutan, tanggung jawab, pekerjaan, deadline misalkan, untuk mengaruhi gaya kepemimpinan manajer itu juga terpengaruh. Nah, rekan-rekan pekerjaan seperti kelompok dengan segala pendapat yang diberikan oleh rekan-rekan itu akan mempengaruhi efektivitas hasil kerja pemimpin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.